Harusnya Mas Dhani ini bisa jadi hero buat kita semua. Bukan hero buat aksi aja, men. Penyanyi sama pencipta lagu itu satu kartu keluarga. Kenapa musisi nggak pernah sepakat? Karena nggak pernah ada hero-nya. Ya. Ketemu lagi dengan saya Rian dari The Massive. Tapi ini pertama kali sejak tahun berapa ya? 2002 berapa ya? 23 kali ya? Atau 24? Enggak, 23 kali 23. ya? Nggak pernah lagi rap show, nggak pernah ngobrol lagi dengan musisi. Tapi kali ini entah kenapa kayaknya gue perlu ngobrol, kita membahas sesuatu yang sedang hangat di industri musik. Khususnya karena ya kita musisi, kita juga perlu aware juga dengan apa yang sedang terjadi. Yang paling hangat ya itulah tentang komposer dan juga penyanyi yang berseteru. Berseteru ya. Karena jujur gue juga bingung. Gue penyanyi juga, gue juga pencipta lagu juga gitu. Mau ada di pihak yang mana juga saat ini gue masih berpikir gitu. Nah sekarang gue akan ngajak ngobrol. Dia seorang penyanyi, pencipta lagu juga. Lagunya juga banyak dinyanyikan sama orang lain. Kita sambit. Bletak! Ryan Pono. Tepuk tangan. Ini kita yang kedua kali ya. Yang kedua kali. Ngobrol, tapi yang pertama viewsnya nggak terlalu bagus. Karena tapi emang kalau gue tuh emang nggak mencari views. Yang penting ada sisi edukasi. manfaat ya. Ada manfaat. Jadi kayak yang nonton berapa itu berarti dialah yang menerima manfaat itu. Sedap. Tapi kali ini gue jujur cukup bukan terganggu ya, apa ya? Agak sedikit gregetan juga dengan kondisi Resah ya. resah lah dengan kondisi hari ini musisi saling kayak jadinya jadi berantem gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya musisi ini bersatu. Gimana caranya bikin industri musik di Indonesia ini bisa berpihak kepada musisi pastinya. Ya. Dan bisa bikin entah itu penyanyi, entah itu pencipta lagu sejahtera. Bahkan sampai yang ngisi di lagu pun gitaris, drummer, Additional player ya. arranger itu juga harusnya sejahtera karena di industri di luar ya, di Amerika Yang menjadi acuan ya. yang menjadi acuan itu yang ngisi drum aja itu juga ternyata dapat royalti ya. Additional player dapat royalti. Yang ngisi keyboard, yang ngisi gitar itu semua dapat royalti. Nah, sekarang kita langsung aja Bung, nggak usah basa-basi lah. Iya. Yang lu lihat sebagai seorang komposer dan juga seorang penyanyi yang terjadi akhir-akhir ini tuh gimana sih pendapat lu ya? Lu sekarang ada di mana? Kan sekarang Kang Arman dan teman-teman kan lagi bikin visi. Terus Mas Dhani dan teman-teman juga bikin aksi. Nah, lu ada di mana sekarang? Gua nggak ada di dua-duanya. Nggak ada di dua-duanya karena gue justru keresahan gue itu jauh lebih besar daripada sekedar menentukan gue harus join sama gerombolan yang mana gitu ya. Oke. Kenapa gue sebutnya gerombolan? Karena gue nggak melihat ada itikat yang, kalau itikat baik mungkin lah ya. Tapi kan baik itu kan relatif ya. Tapi itikat yang clear untuk memperjuangkan industrinya. Oke. Gitu. Karena buat gue kan contoh yang paling relevan yang misalnya Mas Dhani lah ya. Oke. Ya, yang paling vokal. Ya, yang paling vokal Ahmad Dhani. Dan paling kelihatan. Beliau kan musisi gede banget. Legenda musik Indonesia. Legenda hidup musik Indonesia. Pencipta lagu yang secara kualitas udah lu jangan tanya lah. Udahlah. Keren. Top lah. Top. Ya. Gitu. Jadi kita pun mengakui ya sebagai musisi kita pun mengakui. Ya. Dengan kualitas kefigurannya beliau, Mas Dhani, dia punya daya gedor yang gede lah. Ya, daya breakthrough yang besar gitu loh untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi circle, mempengaruhi lingkungan musik dan lain-lain segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan gua,
Ini bukan pertanyaan untuk dijawab ya, karena apapun jawabannya buat gue udah klise. Jadi gini, Mas Dhani dengan segala kapasitas yang gue omongin tadi, terus kemudian sekarang beliau ada di dalam circle pemerintahan, anggota DPR, di komisi yang juga ngurusin seni, musik, dan kawan-kawan. Dan ada di circle pemerintahan penguasa juga, dalam tanda kutip partai penguasa ya, partai pemenang, dekat dengan circle, mungkin dekat dengan presiden, dengan banyak figur penguasa gitu ya, pemangku kepentingan. Kenapa kapasitas dia hari ini itu tidak digunakan sebaik, semaksimal, sekuat mungkin untuk menggedor sistem, untuk menggugat sistem? Dengan segala daya, dengan segala upaya narasi-narasi yang ya naratif lah gitu ya. Kenapa nggak digunakan buat itu? Kenapa kemudian Mas Dhani itu berjuang untuk sesuatu di luar sistem? Bikin gerombolan baru. Yang which is gerombolan ini gue yakin Mas Dhani ngomong apa juga ikut, Jack. Gitu loh. Jadi harusnya gimana? Maksudnya yang lu pengen tuh gimana? Harusnya Mas Dhani bisa jadi figur pemersatu untuk ngumpulin musisi-musisi, bisa berteriak, sama-sama berteriak, meneriakan keresahan, meneriakan kekecewaan, meneriakan apapun yang ujung-ujungnya akan menjadi, kan hal-hal ini akan menjadi rekomendasi kan, rekomendasi ke pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada sekarang misalnya. Untuk memperbaiki LMKN, ya kan? Untuk menggodok lagi permen-permennya, menggodok lagi undang-undangnya, gitu loh. Kalau dibilang kalau ada argumentasi itu udah pernah kita lakukan, cuman memang musisi nggak pernah ngumpul aja, karena memang musisi nggak pernah sepakat. Kenapa musisi nggak pernah sepakat? Karena nggak pernah ada hero-nya. Mas Dhani, dia juga punya kapasitas sebagai aktivis, itu loh masalahnya. Harusnya Mas Dhani ini bisa jadi hero buat kita semua. Bukan hero buat aksi aja, men. Penyanyi sama pencipta lagu itu satu kartu keluarga. Lo bayangin. Itu ibarat kayak adik kakak lah ya. Adik kakak, satu kartu keluarga. Kalau misalnya ujung-ujungnya aksi. Satu darah berarti ya? Satu darah dong, satu kandungan. Satu kandungan malah. Kalau ujung-ujungnya aksi itu mau bikin LMK, monggo silakan bikin LMK. Berarti harus dibawa LMKN secara sistem yang undang-undang berlaku hari ini. LMK ini dibenerin. Kalau lo mau bikin LMK, lo jangan nuntut orang dong. Jangan nuntut saudara lo sendiri. Ini gue gak ada beban bicara ya, karena gue gak punya kepentingan. Ya. Menurut gue sekarang orang mendadak, penulis lagu mendadak gila hormat. Bicara mengenai hak moral, harus minta izin. Come on lah, ini narasi-narasi yang baru timbul. Ketika teman-teman, gue gak nyalain aksinya, tapi kan aksi itu hanya objek ya. Tapi kan terdiri dari subjek yang memiliki kasus-kasus segmented. Kenapa gue bilang segmented? Karena gini, misalnya ada satu anggota band, gue gak mau sebut namanya, anggota band, pemilik band, bahkan dia juga yang bikin itu band, merasa leader dari band itu, kemudian dia keluar. Inisialnya Badai itu ya? Inisialnya ini sahabat gue juga. Iya. Brother, Badai misalnya. Aksi itu relevan banget buat Badai. Karena dia udah keluar dari bandnya, kemudian lagunya dia tetap dibawain sama teman-temannya bandnya. Teman-temannya band yang mendapat hak ekonomi dari situ kan. Dimana dia punya juga sejarah terhadap band itu. Jadi kalau dia merasa gue juga harus dibagi dong, itu relevan. Tapi ini gak relevan. Sama gue juga sebenarnya relevan. Kalau pas masih bawain lagu gue, harusnya gue dapet gitu. Sebenarnya kalau gue bergabung di aksi, gue akan happy juga, akan senang juga. Cuman gue merasa, kok kayaknya nggak gini ya. Sistemnya yang harus diperbaiki. Jadi yang perlu digugat itu adalah sistemnya. Sistemnya. Jadi menurut gue sorry to say banget, aksi ini sangat segmented menurut gue. Tiba-tiba kan timbul pencipta-pencipta lagu yang bergabung, yang tidak dengan latar belakang kondisi seperti Badai misalnya gitu ya, nggak punya band tadinya kan, dia pencipta lagu ya reguler aja ngasih ke orang gitu. Tiba-tiba mau bergabung kan, karena jujur aja kan mereka pasti melihat juga peluang dong, iya dong, melihat peluang yang lebih baik gitu loh. Tapi apakah semua nggak rindu
Kalau sistemnya bagus, peluangnya akan lebih fair enough buat semuanya. Ya. Gitu. Jadi kalau hari ini teriak revolusi buat gue nggak make sense, karena yang namanya sebuah perubahan besar itu mesti ada musuh bersamanya, bro. Kan kalau politik gitu ya ceritanya. Dulu misalnya 98 terjadi karena musuh bersamanya kan jelas. Ya. Kalau sekarang siapa musuh bersamanya? LMKN? Bukan. Atau temen lo sendiri yang lo tuntut, yang lo gugat, yang lo mau paksa semua orang benci sama Agnes Mo. Atau gua mau paksa semua orang untuk nggak setuju sama Ahmad Dhani. Bingung kan? Iya. Sporadis kan? Karena gini loh, ketika gua nggak dukung aksi, orang otomatis berpikir pasti gue dukung visi. Atau gue dukung LMKN. Kenyataannya enggak ada yang gue dukung. Aksi gue nggak setuju, LMKN juga gue, ya ampun LMKN lagi. Gue terlibat di dalam satu perusahaan lah ya. Yang perusahaan ini sudah diputuskan untuk bekerja sama dengan LMKN. Yang akhirnya kita men-provide sistem lah. Ya lo tau lah. Itu pun ada indikasi. Berapa kali gue ke LMKN meeting apa sih, ada indikasi sistem yang mau kita provide ini dipersulit, bro. Oke. Hari ini gue buka-bukaan aja. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi jawaban dari sistem itu adalah jawaban dari kekurangan kita selama ini. Oke. Dengan adanya sistem segala sesuatu menjadi terdesentralisasi kan. Ya. Nah, ada transparansi di situ. Ya, tapi kok ada indikasi dipersulit. Nah, ini syarat apa? Gue nggak mau ngomong yang lebih jauh lah. Ya. Gitu, ada kepentingan apa gitu kan. Jadi sebenarnya bicara LMKN aja, kita harus bersatu padu mengumpulkan segala daya dan tenaga kita semua loh ya, the whole stakeholder untuk gugat, untuk dobrak. Tiba-tiba timbul gerombolan baru, aksi muncul, tiba-tiba direspon sama visi. Oke. Nah, kalau pendapat lo tentang visi gimana yang lo lihat? Karena gue juga jujur kan juga pasti ya diajak juga karena kan ya teman-teman semua sebenarnya dua-duanya teman-teman senior semua lah. Dua-duanya aksi teman, visi juga teman semua, musisi luar biasa yang udah. Dan gue percaya juga, Bung, mereka semuanya memperjuangkan hal yang baik sebenarnya gitu. Nah, yang lo lihat apa, Bung? Kalau yang gue lihat gini, memang budaya kita tuh kan adalah budaya menghindari konflik ya, menghindari keributan, menghindari argumentasi gitu, argumentasi yang gamblang gitu, yang keras. Nah, menurut gue itu salah satu hal kenapa ini nggak pernah bisa ketemu, karena kita menghindari konflik. Harus konflik, Jack. Harus berantem, dalam tanda kutip berantem kan bukan pukul-pukulan, berantem dong. Lo berikan argumentasi yang terstruktur dong, yang masuk akal dong. Siapapun yang punya isi kepala keluarin dong. Jangan ini kayak gerombolan gimana sih? Buat gue sorry nih. Sorry semua senior gue, ini gue nggak ada maksud untuk apapun ya. Tapi buat gue kita banci lah. Masalah di gerombolan sana ada Ahmad Dhani yang tukang dobrak kan, mental aktivis kan. Berarti di pihak sebelah juga harus ada orang yang punya mental yang sama. Tabrak, duduk, berantem. Yang vokal ya? Iya. Bikin satu apalah. Diskusi yang sifatnya urgent gitu. Melibatkan pemerintah juga di situ misalnya. Pemangku kebijakan. Duduk. Saling mengkoreksi gitu loh. Saling kasih argumen. Saling mengkoreksi. Nanti ujung-ujungnya nih, lo percaya gak? Akan ketahuan siapa yang punya niat baik beneran. Siapa yang punya niat untuk kepentingan yang terselubung. Gitu. Jadi gua ginilah. Gua nih pencipta lagu juga, penyanyi juga. Walaupun gue sebagai pencipta lagu nggak sehebat lu lah, nggak sehebat yang lain. Yang artinya gini loh, yang punya hits sudah banyak. Hits gue nggak banyak. Tapi karena gue terlibat di WAMI. Lu berarti anggota WAMI juga ya? Gue anggota WAMI juga, LMK juga. Yang sampai hari ini juga kinerjanya masih terus harus didobrak terus.
gue per 3 bulan sekali gue dapat pemasukan yang transferan yang lumayan kok. Berapa tuh? Ya, boleh tahu. Maksudnya secara keseluruhan ya kan kita nggak ngomongin kan kalau yang gue lihat kan hanya satu Ya. ini ya apa Ya. laporan ya maksudnya yang hanya untuk konser gitu. Ya sekarang Tapi yang, kan Wami kan dia biasanya per 3 bulan ya. ya per 3 bulan. Per 3 bulan tuh dia ada distribusi royalti Ya. untuk para pencipta lagu. Nah, boleh nggak lu spill berapa? Katakan gini deh, misalnya kemarin gue tahun baruan gitu ya, gue lagi di Jogja tahun baruan sama anak-anak, karena kan gue nggak main tuh. Gue buka rekening, tiba-tiba ada duit 40 jutaan. Oke. Itu Transferan dari Wami. tuh? Oke. Gitu. Itu Ya buat berarti- gue tuh duit lumayan, walaupun buat teman-teman lainnya mungkin belum tentu ya, kan itu relatif. Jadi artinya gitu, sudah ada yang terdistribusi kok. Cuman memang ini kan yang narasi yang dikencengin ini kan konser. Ya. Kalau itu bukan dari konser, berarti kan dari yang lain kan, dari karaoke, dari kafe, dari apa segala macam gitu. dari Berarti hotel, tinggal digital. berarti tinggal konsernya dong yang diinjak gitu loh. Ya. Gitu. Jadi narasi 130.000 ini dari konser ini menurut gua sih agak manipulatif sih. Oke. Karena kalau kelas gua aja nggak punya hits banyak bisa terima segitu, apalagi mereka, apalagi senior-senior yang lain. Cuman mungkin karena ada yang tidak tergabung di Wami kan gitu. Gitu. Memperjuangkan yang sudah ada itu jauh lebih mudah daripada kita harus babat alas bikin sesuatu yang baru gitu yang akan jadi pro kontra. Oke. Gitu. Lo nangkep maksud gua kan? Ya. Jadi gua nggak ada maksud mengkritisi yang satu dan berpihak pada yang satu, enggak. Buat gua industri ini, figur-figur di industri ini kita semua cari aman, kita semua nggak mau ribut, karena kita temenan semua. Kata temenan ini menjebak bro. Kalau di Amerika, sorry to say, walaupun mereka temenan bersahabat, tapi once sudah menyinggung hal-hal yang fundamental bisa berantem. Berantemnya Bukan berantem kampungan dong. Untuk menemukan hasil yang Iya win-win dong. kan? Iya yang dong. Win-win kan? Konflik itu adalah, menurut gua konflik itu adalah salah satu cara untuk menemukan sebuah komunikasi yang clear. Maksud yang clear. Jadi gue pernah ngobrol sama salah satu pelaku musik dunia ya. Jadi dia yang menemukan Coldplay, yang menemukan Katy Perry, menemukan Muse, Billie Eilish. Dia bilang gini, kalau di sini tuh kontrak itu dibuat untuk menghindari konflik. Jadi berantemnya saat bikin kontrak tuh. Iya. Oh bisa sampai gontok-gontokan, maksudnya bisa sampai lama, sampai deal gitu. Nah kalau di sini kan setelah ada konflik baru dibuka kontraknya kan. Iya. Kadang-kadang Berarti hengki-pengki kan? kadang-kadang gini, kadang-kadang bahkan ya lo ngerti lah di industri musik. Kadang-kadang kita saat tanda tangan kontrak kan kita nggak boleh juga dicek dulu kan. Nggak boleh dibawa pulang Nggak lah. boleh di-review lah gitu. Iya. Jadi kalau di sana terbiasa sebelum semuanya sepakat itu berantem dulu. Berantem tuh dalam tanda kutip bukan berantem pukul-pukulan enggak, tapi adu argumen, beradu pendapat, beradu. Berarti kan termasuk dalam pada saat mau melahirkan undang-undang kan, berantem dulu kan. Ya. Kalau sini enggak, undang-undang tiba-tiba ada, abis itu baru berantem. Gitu. Jadi lo ada juga beberapa ya gue nggak usah sebut siapa lah ya, tapi mereka menawarkan untuk gimana kalau judicial review ke MK mengenai pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu. Oke. Gue juga lagi mikir gitu loh. Efeknya apa ini gitu. Tapi sebenarnya gini loh, buat gue sih undang-undang itu lagi-lagi undang-undang itu cuma objek. Bukan nggak penting ya, tapi undang-undang itu objek. Objek yang bisa dimanipulasi, objek yang bisa dimanfaatkan, objek yang bisa digunakan oleh subjek-subjek. Ya kita, pelakunya, subjeknya gitu loh. Jadi jangan lagi bicara undang-undang lah. Buat gue undang-undang bisa diinterpretasi dengan berbagai macam point of view kok. Tapi intinya buat gue, direct licensing itu adalah kemunduran kalau gue.
Apa yang membuat lu berpikir mundur, Bung? Kan sebenarnya kan bisa sangat menguntungkan untuk pencipta lagu ya. Bisa menguntungkan juga kok kalau sistemnya dibenerin. Iya. Sistemnya yang harus dibenerin. Kita mau sampai kapan negara ini nggak punya sistem gitu loh. Sistem udah ada, tapi belum transparan. Belum transparan. Kejar. Injek-injek. Kalau perlu serbu. Kalau perlu pencipta lagu bisa tahu berapa royalti yang iya. Perang kalau perlu. Kalau perlu rakyat tahu juga. Iya dong. Perang kalau perlu. Gue bilang perang kan bukan sekali lagi perang dalam tanda kutip gitu loh. Jadi kalau misalnya Aksi mau bikin LMK gitu ya. Kan gue sempat ngobrol sama Bambi juga, dia bilang bahwa kayak di Inggris ada itu. Jadi royalti buat pencipta itu sama kayak lo buat bayar kru, buat bayar anak band gitu kan. Itu oke aja kok sebenarnya. Oke aja. Cuman yang gue gedek, orang Betawi bilang gedek ya. Itu lo kenapa bisa nuntut orang gitu loh. Jadi menurut lo apa yang dilakukan sama Ari Bias, Mas Ari Bias ini gimana? Gue kenal juga sama Mas Ari Bias, berapa kali pernah kerja bareng gue sebagai vocal director lagu-lagu dia. Gue nggak kenal terlalu personal sama Mas Ari Bias, cuman buat gue ini adalah sebuah output dari kesalahan input. Dari input yang salah menyebabkan outputnya juga salah. Jadi maksud gue menyayangkan banget sih penuntutan ini. Terlepas dari argumentasi apapun. Apapun. Jadi buat gue, Mas Dhani itu harusnya bisa jadi figur yang lebih besar daripada hari ini. Jadi figur yang lebih relevan buat semua orang, bahkan buat semua pencipta. Gua tidak punya kepentingan, gua nggak ada kepentingan. Gue sampai hari ini juga masih struggling dengan karya-karya gue. Bagaimana menciptakan hits baru. Ya sama lo bagaimana kita running sebuah label kan gitu kan. Masih struggling, gue nggak punya kepentingan. Enggak. Tapi kalau narasi yang diangkat seolah-olah semua pencipta lagu ini susah. Come on lah men, come on lah. Gue tahu ini semua kok punya bandanya banyak, tinggalnya di mana, naik mobilnya apa gitu loh. Kalau kita ngomong pencipta lagu tua yang kemudian udah jadi tragis gitu, nah itu gitu. Tapi lu jangan menciptakan seolah-olah kita menjadi yang korban dari sebuah kesalahan atau korban dari ketidaktahuan penyanyi yang selama ini nggak mau bayar royalti. Nggak bisa begitu, Jack. Nggak bisa. Ini semua didramatisir. Gue nggak tahu demi kepentingan apa. Dan kalau misalnya bilang ini untuk kebaikan pencipta lagu, gue sebagai pencipta lagu tidak merasa terwakili. Gue mau negara ini punya sistem yang bagus. Gue mau negara ini harus jadi negara yang pinter gitu loh. Jangan subjeknya aja yang pinter, jangan kita negaranya harus lebih pinter dari kita. Itu baru sedap. Jangan kita lebih pinter dari negara, men. Kita mau drive ini negara, nggak bisa. Negara yang harus drive kita. Nah, kita rakyat ekosistem musik harus revolusi buat hal itu, bro. Jangan revolusi untuk bikin gerombolan baru. Jangan lo revolusi untuk bikin circle baru. Yang ujung-ujungnya kita stakeholder nggak pernah sepakat, akhirnya ribut. Gua jadi bukan curiga ya, tapi gue jadi berpikir, apakah memang ada agenda besar yang tujuannya untuk bikin ekosistem musik ini nggak pernah sepakat. Eng. Agenda siapa ya? Eng. Gue cuma bisa bilang eng. Karena gampang aja kok. Bro, lo gila. Kita ketemu duduk. Jangan main balas-balasan di sosial media, men. Kayak ibu-ibu PKK, lo tau gak lo? Beneran. Gue cukup bukan kagum ya. Surprise juga loh, Bung, dengan pemikiran lo karena ya itu karena kan gue tidak melihat lo ada di pihak mana. Dan sebenarnya secara lagu Pasto kan banyak lagu-lagu ciptaan lo juga yang hits ya. Kayak Tanya Hati, terus satu lagi tuh
Jujur Aku Tak Sanggup. Jujur Aku Tak Ya, Sanggup bikin itu kan lagu juga, bareng Maya, ya. itu juga hits juga sih, Iya. gitu. Teman Atau Kekasih dan Iya. yang lain lah, ya. Maksudnya banyak kok orang, dia ketika orang nyanyi lagu itu, dia tahu bahwa lagu itu adalah lagu Pastu atau, tapi banyak juga yang nggak tahu lagu ciptaan lo ya. Iya. Maksudnya itu kadang-kadang kan Iya. hak moralnya kan di sini kan kurang. Iya, iya. Jadi kadang-kadang penyanyi yang menyanyikan lagu, seorang pencipta lagu kadang Iya. lupa menyebut nama pencipta lagu. Itu juga sempat beberapa kali terjadi tuh, kayak misalnya Iya. di Awards Iya. misalnya. Karena sebenarnya pencipta lagu tuh juga, dia tuh manusia juga. Ketika Iya. dia disebut namanya tuh juga. Iya. Tapi kalau gue happy. pribadi gue nggak pusing gitu-gituan sih. Karena gue berkarya dengan ikhlas, bro. Oke. Ketika kita berkarya dengan ikhlas, Tuhan punya berbagai macam cara kok buat angkat kita, gitu aja. Tapi kalau cara lo untuk bertahan hidup adalah menyerang yang satu, yang notabene mungkin lebih kaya ya. Tapi lo melihat keuntungan itu, ini udah ada sentimen yang nggak clear menurut gue, sorry banget. Gitu. Tapi ketika nanti misalnya statement lu hari ini membuat beberapa pihak ini merasa tersenggol, lu siap untuk ini ya, berargumen ya? Sekali lagi, gue tidak mau berkonflik dengan personal, dengan subjek. Tapi gue berkonflik dengan pemikiran. Gitu loh. Dengan intentionnya, dengan niatnya. Basis pemikirannya. Motifnya. Di situ itu yang gue kritisi, bukan orangnya. Orangnya mah teman gue semua kok. Senior gue semua. Gitu. Bade udah bicara lama sama gue mengenai udah lama banget gitu. Jadi ya Mas Dhani juga gue nggak terlalu deket gimana, tapi gue kenal gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang tersenggol ya kita ngobrol aja. Gitu. Dan gue nggak mengkritisi mereka untuk setuju sama gue, enggak. Dan jangan paksa gue juga untuk setuju sama mereka. Mereka ini siapa? Hah? Mereka ini siapa? Ya kiri kanan. Oke. Gitu. Jadi gue berpihak pada negara yang harus maju. Negara yang harus punya peran. Negara yang berpihak pada seniman ya? Iya. Caranya bagaimana? Negaranya kita gedor. Gedor dong. Fight kalau gua. Waduh. Yang paling mengganggu atau yang bikin lu resah ini apa, Bung, di dalam sistem yang sudah berjalan ini, Bung? Sentralisasi ini sih. Ketidaktransparan ini. Apalagi gue punya experience di dalam proses kerjasama dengan LMKN, gue jadi semakin tahu bahwa ya contohnya lah, ini entah terbalik atau enggak, tapi contohnya gini, misalnya yang jadi komisioner LMK itu kan harusnya peraturannya bilang kan harusnya kalau nggak salah atributif ya, bukan delegatif. Ya. Ini malah delegatif. Orang-orang LMK yang jadi komisioner LMKN. Di sini aja buat gua konflik kepentingannya udah gede banget gitu loh. Harusnya orang-orang di luar LMK. Ya? Konflik interestnya udah gede banget. Harusnya orang-orang di luar LMK dong. Yang benar-benar melewati fit and proper test gitu misalnya. Ya. Gitu yang punya kemampuan gitu. Sesederhana itu. Jadi sebenarnya komisioner ini nggak harus musisi ya berarti ya? Tidak harus ya? Nggak harus musisi. Justru di luar musisi mungkin akan lebih worse kan? Iya, lebih clear kan? Konflik of interest-nya lebih bisa diminimalisir. Nah, itulah salah satu realita gitu loh. Yang harusnya nih dengan daya influence-nya, daya pengaruhnya aksi gitu misalnya ya. Daya pengaruhnya, daya influence visi. Pegangan tangan, dobrak pemerintah. Like never before gitu ya. Seperti yang belum pernah terjadi. Ya. Dobrak, dang! Bangun, men. Rubah sistem. Rubah sistem. Tuntut gimana caranya. Bikin wave. Tapi kalau ini bikin wave-nya untuk kepentingan golongannya sendiri-sendiri. Sesederhana itu kalau gue. Gitu. Ya,
Gua hidup di musik, bro. Lu juga hidup di musik ya. Jadi lu Punya harapan besar penghasilan lu terbesar dari musik ya? dari musik. Dari bernyanyi, Dari bernyanyi, dari off direct air, vokal, dari vokal, dari apa segala macem gitu loh. Dari dari ya produser, jual lagu dan lain-lain. Jadi gue rindu gitu loh. Cuman kita jadi orang-orang yang terhormat lah, yang gentleman lah. Gue ngomong begini bukan berarti gue tidak lebih susah dari teman-teman yang lain loh. Belum tentu, men. Bisa jadi gue lebih struggling. Tapi bukan karena gue gengsi, bukan. Karena gue terhormat. Gue ikhlas banget. Yang penting ekosistem musik ini, industri ini, sistemnya bisa terupgrade. Gitu. Jadi harapan lu untuk industri musik era sekarang Ya. yang paling lu pengenin apa, Bu? Yang benar-benar lu pengen. Yang benar-benar gue pengen kita gedor sistemnya. Oke. Gedor LMKN. Oke, terus Kita teriak-teriak ke pemerintah. Bagaimana caranya bisa menerjemahkan sebuah sistem yang belum kita ngomongin silem. Belum kita ngomongin PDLM. Silem itu berarti bicara mengenai sistem. Oke, PDL film tuh PDLM tuh apa? Karena kan banyak yang mungkin Silem itu kan sistem apa sih? Singkatannya coba cari, gue lupa juga. Sistem apa lagu dan musik gitu ya misalnya. Jadi yang berhubungan dengan providing system nih. Oke. PDLM ini datanya, pusat datanya. Pusat data lagu dan musik. Oke. Datanya aja nggak kelar-kelar. Emang kita punya data? Nggak punya. Emang pemerintah punya data? Nggak punya. Nggak punya? Sporadis, bro. Nggak jelas. Data user itu. Data pencipta lagu. Bukannya si Wami punya ya? Data pencipta lagu. Coba aja cek. Udah holistik belum? Gitu. Kesadaran bayarnya? Belum kesadaran bayar dari user. Bagaimana kita mau kasih kesadaran buat user bayar kalau kitanya sendiri berantem gitu loh. User tepuk tangan lah. Ih, beta nggak bayar, ya kan? Jadi makin yakin untuk nggak bayar. Iya, makin yakin untuk nggak bayar, orang kusut di dalamnya, gitu. Jadi kerinduan gue sih bener-bener negara ini bisa fair lah. Bisa menerjemahkan semua itu lewat institusi-institusi yang bertanggung jawab, yang benar-benar qualified. Gitu. Jadi sebenarnya wave yang ada sekarang kalau dijadikan untuk satu kekuatan yang benar-benar punya tujuan yang clear, itu maksud gua. Kalau sekarang terpecah, tujuannya nggak clear, tujuan kepentingannya sendiri-sendiri kok. Jangan bicara mewakili pencipta lagu, gue juga pencipta lagu. Tapi gue punya pandangan yang berbeda. Gitu. Jadi ya mungkin, tapi ini berarti lu setuju sama visi berarti? Ya tapi gue juga nggak melihat visi bikin apa-apa juga sih. Apa yang membuat lu berpendapat seperti itu? Yang namanya sebuah, katakan misalnya gerombolan lah ya, yang punya cita-cita terhadap sesuatu, berarti mereka mesti punya pergerakan-pergerakan yang juga aktif gitu loh. Makanya punya mental aktivis itu penting, bro. Makanya gue mau tahu, gue rindu banget nih, kalau Glenn Fredly masih ada nih, manusia ini bicara apa itu? Itu yang gue mau tahu. Karena buat gue dia yang salah satu yang punya cita-cita dan punya pertanggungjawaban juga lewat keputusan-keputusannya dia gitu loh. Terhadap apa yang dicita-citakan gitu. Jadi itu aja sih. Jadi ini juga notes yang penting banget. Kita nggak punya hero hari ini. Kita nggak punya bintang penjuru. Kita nggak punya figur. Namanya hero itu, dia harus rela berkorban, mengorbankan kepentingannya untuk orang yang lebih banyak. Untuk golongannya dia. Golongan ini siapa?
Golongan ini bukan aksi, golongan ini bukan visi. Golongan ini adalah musisi, pencipta lagu, penulis lagu, seniman. Itu. Yang gue bilang tadi satu keluarga. Satu kartu keluarga. Ini golongan. Siapa yang mau berjuang buat golongan ini? Nggak ada. Tapi mudah-mudahan nih, pembahasan Nggak kita ada hari atau ini belum ada? belum ada. Ya beriman kita belum ada bahwa akan ada ya. Ya kita berharap mudah-mudahan obrolan ini kita bisa menggugah. Ya. Kalau mau bikin movement, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau berantem juga, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau berargumen, jangan tanggung-tanggung. Gunakan semua resources yang ada. Fight. Selesaikan di atas ring, istilahnya kan gitu. Iya kan? Menang kalahnya bukan karena siapa yang kuat, siapa yang enggak. Menang kalahnya siapa yang paling mewakili kepentingan industri secara holistik, keseluruhan. Gitu, bro. Ya. Wah, ini Gitu. harusnya dia ini ya, masuk DPR nih. Ini. Karena, tapi lu tuh pernah ini ya, pernah sempat jadi politisi juga ya, kalau nggak salah ya? Gue pernah nyalek Pernah? dulu 2018. Pernah. Di mana? Di dapil mana? Dapil di NTT. Oke. Kayaknya perlu lagi nih kayaknya. Ya enggak lah, maksudnya ya itu let it flow aja kan. Cuman intinya memang dari dulu pun gue misalnya terjun juga ke politik, itu kan salah satu cara untuk gue bisa punya manfaat sebenarnya itu sih. Ketika nggak jadi gitu kan, orang bilang caleg gagal gitu. Terus gue berambisi gitu untuk maju lagi, nggak juga. Tapi ketika gue lihat ada kesempatan, why not? Tapi bicara manfaat. Gitu. Jadi sedih lah bro, gue sama kondisi hari ini gue sedih karena musisi tidak lagi terhormat menurut gue. Musisi, seniman itu adalah satu profesi yang bermodalkan talenta yang privilege dari Tuhan loh. Iya. Ya kan? Lu jadi dokter, lu bisa belajar bro, lu bisa kuliah. Lu mau jadi lawyer, lu kuliah. Lu jadi seniman, nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Gitu. Itu ini ya, apa? Anugerah Tuhan ya? Anugerah. Gitu. Jadi kalaupun ada sekolahnya itu tetap ya ada teorinya, tapi kan itu kan sifatnya kan ya harus basicnya pure talent bakat dong, itu kan penting. bakat. Gitu. Sekolah kan ya itu kan hanya memantapkan kan gitu. Wah, ini mudah-mudahan bisa menjadi satu pemikiran yang lain ya, dari seorang musisi, dari seorang pencipta lagu, penyanyi. Karena saat ini kan terkesannya jadi berantem nih kita nih, musisi nih, yang harusnya sebenarnya saling menguatkan ya, saling bahu-membahu. Gimana caranya nih industri ini bisa berpihak kepada seniman ya. Iya. Tidak hanya satu golongan seperti yang lu bilang. Iya. Semua golongan kalau bisa. Iya. Terakhir, Bung. Iya. Kalau lu diberikan diberikan wewenang lah ya, untuk membuat sebuah undang-undang yang ada dalam kepala lu apa nih untuk musik nih? Ini gue penting juga nih, pengen tahu aja. Iya, yang pasti yang urgent ya. Iya. Yang merujuk pada sistem ini. Performing ini. Gimana? Performance royalty. Gimana? Maksudnya kasarnya bunyinya apalah bunyinya? Iya, bunyinya kan kalau itu udah sekolahan lah ya. Kira-kira ya intinya bahasa lu aja. intinya sistem harus bisa menjadi sumber kekayaan buat seniman. Sistem yang berperan, sistem sebagai robot, Sumber penghasilan. iya, Gitu ya? sumber kekayaan dong. Sumber kekayaan. Penghasilan belum tentu kaya. Oke. Kalau di luar negeri, beta punya kakak Nyong Franco yang ciptain lagu Mau Mere, Oke. putar ke kiri. Itu kalau di Amerika udah punya pulau, bro.
Gitu. Tapi jangan narasi ini dipakai nanti. Nah udah makanya. Karena sistemnya sudah gagal, makanya kita bikin sistem sendiri. Nggak bisa dong. Jadi kita harus mengacu juga dengan sistem yang sudah dilakukan sama industri dunia ya. Mas? Iya dong, sama negara-negara yang menjadi role model kita dong. Ya. Kan gitu. Ya memang perlu ada studi banding iya ke dong. sana gitu. Iya Misalnya dong. datang ke sana. Iya. Makanya kan The Massive juga besok ini kan kita berangkat ke sebuah music conference juga. Iya. Dan kebetulan yang hadir itu semua pelaku industri musik di Amerika. Dari publishing, dari booking agent, promotor, record label, publicist juga. Jadi pastinya gue akan mencoba banyak menanyakan beberapa hal yang penting yang mungkin bisa gue bawa juga ke sini gitu. Sebagai contoh ya nanti. Gitu. Itu bisa jadi salah satu ya sumbangan pemikiran baru juga kan. Gitu. Karena kita juga nggak bisa kira-kira terus kan. Iya dong. Kira-kira terus ya. Kita harus sesuatu yang pasti. Iya. Kan? Absolut gitu kan. Jadi juga jangan lupa juga tadi semua butuh sentuhan politik, ya kan? Butuh power politik, sentuhan politik. Itu yang gue bilang tadi. Berarti negara harus hadir ya? Iya, negara harus hadir. Jadi siapapun, tapi dalam hal ini siapapun ini gue kerucutkan menjadi seorang Mas Ahmad Dhani yang punya akses itu, yang bisa mendapatkan sentuhan itu, yang harusnya beliau bisa memonetize semua itu menjadi sebuah pergerakan kepentingan bersama. Oke. Gitu. Oke. Nggak terasa ya ngobrolin gini hampir sejam kan? Iya. Teriak-teriak, ini aus juga nih. Serius? Ini panitia nggak sediain minum kayak atau gimana? Gue juga bingung. Oh lagi puasa. Sorry. Saya juga lagi puasa nih. Bentar lagi buka. Kan nonis. Tapi gue menghormati juga. Kalau gue puasa. Oke, thank you Bung. Atas thank you. Waktunya, atas pemikirannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu pilihan sumbangsi ya. Yang lain, terutama untuk netizen ya. Karena kan sekarang ini kan banyak pendapat. Netizen tuh benar-benar sekarang ini mungkin 10 tahun belakangan ini menjadi sangat penting ya. Jadi kadang-kadang ketika rame dibahas sama netizen itu akan menjadi satu concernnya pemerintah juga, akhirnya bisa yang tadinya mungkin nggak terlalu diurus, akhirnya bisa diurus gitu karena netizen udah power of netizen. Iya, the power of netizen itu luar biasa di Indonesia gitu. Dan terutama di sosial media. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu point of view yang lain dari seorang pencipta lagu dan juga penyanyi. Oke, thank you Bung. Thank you. Waktunya. Thank you guys. Buat lagu-lagunya. Terakhir rilis lagu apa? Gue rilis single bahasa Inggris pertama gue yang judulnya Being With You. Being With You. Yang gue masih jalan promo sampai hari ini. Siap. Berarti nanti wajib tuh didengerin di semua digital platform. Dan kalau lo udah berhasil di sana kan, gue juga bisa bikin lagu bahasa Inggris untuk bersama dengan publisher sana kan. Itu lagunya asik, lagunya seru, lagunya bagus. Silakan kalian dengerin langsung lagu-lagunya, lagu-lagu terbaru, termasuk yang tadi Being With You, dan ada album 40 juga. Ya. Itu juga menurut gue salah satu album R&B yang perlu disimak juga lagu-lagunya. Thank you. Sukses buat segala apa yang direncanakan di Amerika nanti ya. Amin. Jangan lupa untuk terus tonton The Rap Show. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel YouTube Rian Eki Pradipta. Sampai ketemu lagi. Thank you.